Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, Nandi Susila. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan modul web programming 3. Sekarang udah masuk ke pertemuan 3 ya. Pembahasan yang dibahas adalah login dan pendaftaran anggota. Sebelum kita mulai, kita review dulu hasil dari pertemuan 2 kemarin di video. Kemarin berhasil menampilkan katalog buku. Diklik detail muncul ke detail ya. Hari ini kita akan bahas tentang daftar dan login. Ini ada di pertemuan 3. Kalau misalkan sudah login, maka menunya tampilannya seperti ini. Kalau belum login, tampilannya seperti ini ya. Ini pembahasannya ada di header ya, di header. Kita lihat di header. Masih ingat di header? Ketika sudah login, maka menu yang akan tampil adalah booking, profil saya, logout. Ya, tetapi kalau sudah login, maka yang akan tampil menunya daftar dan login. Ini menu inti ya. Kalau beranda dan selamat datang ini secara otomatis akan tampil ya. Untuk daftar, menunya akan merujuk ke ID yang namanya daftar modal. Untuk login ke login modal. Ingat di sini ada tanda pagar menunjukkan kalau dia ini ID daftar modal dan login modal ya. Ini kondisinya. Ini penjelasannya di modul ya. Sebelum kita mulai, kita lihat nih sebenarnya apa aja file yang harus dibutuhkan untuk pertemuan 3. Saya udah rangkum seperti ini contohnya. Kita harus membuat modal dan member, ini file baru dan controller baru. Terus buat folder baru namanya member. Di dalam member nanti ada index.php. Terus kita juga harus menambahkan function pada member namanya ubah profil. Ubah anggota ini adalah file baru, kemudian function lagi di logout di member.php, dan terakhir adalah penambahan kode di pustaka helper.php. Ini adalah file yang dibutuhkan di pertemuan 3 ya. Oke, saya close ya. Kita akan bahas satu-satu. Pertama modal.php kita buat di template user. Ini modal.php scriptnya. Kita cek nih ya, ada di halaman 19, 20 sampai 22 ya. Cukup panjang, silahkan bisa diketik. Nanti hasil akhirnya seperti ini kalau udah dibuat ya. Kita lihat di sini saya udah membuat file di template user. Kalau kemarin kita hanya header dan footer ya. Sekarang kita buat namanya modal nih, modal.php. Isinya adalah modal untuk daftar modal. ID-nya ini ketika daftar modal dipanggil, maka yang akan tampil adalah form daftar modal. Daftar anggota, Kemudian kalau yang login modal, yang akan dipanggil adalah form login member ketika sudah membuat akun. Ya, ini ada di modal.php. Terus kita lihat di sini ya, ketika running dia akan muncul ini. Ketika sudah kita membuat modal, kita akan coba dulu ya, di refresh webnya, diklik daftar, belum bisa ya. Nah ini kenapa? Karena kita sudah membuat namanya file modal.php yang ini, yang pertemuan 2 kemarin kita masih nonaktifkan. Otomatis kita harus aktifkan dulu di home.php. Balik dulu ke home. Di situ video yang sebelumnya kita nonaktifkan yang ini ya, yang modal ya. Nah kita aktifkan sekarang. Ya, balik lagi ke home karena sekarang sudah digunakan ya. Kalau pertemuan 2 kemarin videonya masih belum butuh, sekarang sudah dibutuhkan. Nah, kira-kira ada 3 script yang memanggil modal. Ini modal di bawahnya lagi untuk function detail buku juga memanggil modal. Nah ini aktifkan nih, baru balik lagi ke project. Ketika di refresh klik daftar, maka dia akan muncul tampilan form daftar anggota, memanggil modal dari daftar member. Kemudian ini login member ya, tampilnya kayak gini. Inilah form yang disebut modal ya, kelasnya bertipe modal. Nah, kita cek di daftar di modal.php, login modal dan daftar modal sama, menggunakan kelas CSS yang tipenya adalah modal. Jadi formnya itu tidak menempel pada halaman utama, tetapi seperti menggantung seperti ini ya. Lebih menarik ya dibuatnya. Oke, berarti berhasil sampai pembuatan modal tadi ya.
aktifkan dulu di home.php yang pemanggilan modal. Kemudian kita sesuaikan nih, di sini ada yang saya lihat untuk alamat, di sini alamat tempat tinggal ya, tetapi untuk di script yang ada di modal itu yang tercetak bukan alamat tempat tinggal tetapi alamat lengkap yang ini ya. Disesuaikan aja supaya nggak bingung, alamat tempat tinggal gini aja ya, disamain ya. Jadi pas klik daftar ini kan masih alamat lengkap nih, kita refresh, klik daftar, nah ini udah jadi alamat tempat tinggal gitu ya. Terus lanjut, ini modal sudah. Untuk memanggil halaman login, ini yang tadi ya, menggunakan ID login modal. Terus untuk daftar akun member menggunakan daftar modal. Terus file selanjutnya kita lanjut lagi membuat controller namanya member.php. Di situ akan ada function check login. Ketika user masuk, dicek dulu ya, sesuai nggak datanya dengan yang ada di database. Terus ada lagi function daftar. Ketika daftar modal dipanggil ya, penginputan datanya agar bisa tersimpan, ini rumusan-rumusannya. Dan terakhir adalah function my profile atau my profile. Nah ini di member.php, berarti kita membuat controller baru. Di controller klik kanan new file, namanya member.php. Nah saya udah buat nih, ini member.php. Turun ke bawah ada login ya, dia akan ngecek berdasarkan email dan password. Kalau gagal, maka kalau password salah, kalau user belum diaktifasi, kalau email tidak terdaftar alias emailnya salah, tidak sesuai database, muncul pesan ya. Gitu juga dengan daftar, function daftar ini ketika membuat akun baru untuk user ya. Ini rumus-rumusannya. Terus terakhir adalah my profile. Ini untuk ketika profil saya diklik ya, menu profil saya diklik. Di modul di sini kurang ya, kurung kurang tutup ya. Di sini nih kurang kawal tutup, jadi kita tambahkan, tadinya kan cuma segini, kita tambahkan kurung kawal tutup satu lagi untuk penutup ya, kurung kawal tutup satu lagi untuk penutup. Nah, oke, itu controller member. Lanjut lagi, kita diminta membuat folder baru namanya member. Ini folder baru namanya member. Di dalam folder baru ada file namanya index ya, berarti nanti kita masuk ke folder view. Ini view, di dalam view kita klik kanan new folder ya, kemudian namanya member. Ini di dalam member klik kanan new file, namanya index. Ini index ya, index scriptnya ada di halaman berapa, kita lihat nih, ini index ya. Turun ke bawah, ini indeks dari user. Nah ini nih, hasil jadinya kalau indeks udah dibuat, hasil jadinya seperti ini. Ketika sudah daftar, terus tersimpan datanya, terus kita login. Nah ini indeksnya, tampilan indeks ya. Saya udah buat, jadi sekarang kita akan coba tes di refresh webnya. Kita akan coba klik daftar, apakah nanti bisa masuk seperti ini atau masih error. Kita coba ya, klik daftar, namanya Rio Budiman ya, alamat alamat tempat tinggal Tangerang, alamat email tes aja ya @gmail.com, tes Rio ya, passwordnya 12345, terus 12345, simpan.
Error, ternyata masih error nih di sini. Model booking unable to locate the model you have specified model booking. Ini hampir sama, mirip errornya seperti pertemuan 2 ya. Model bookingnya belum dipakai. Di mana? Di file member baris ke-8. Berarti kita harus ke controller member, balik dulu ya sebelum lanjut. Di baris ke-8 tadi ya. Ini. Nah, untuk sementara booking belum dipakai nih. Ini kita hapus. Hapus ya. Hapus. Karena booking nanti kita pakai di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan 3 belum. Masih seperti ini. Terus ini udah dihapus, habis itu back lagi ya, daftar lagi tadi ini ya. Kita coba 1 2 3 4 5. Ulangi password 1 2 3 4 5. Passwordnya standar 1 sampai 5. Klik simpan. Selamat, akun anggota Anda sudah dibuat, berhasil. Cek di database kalau udah berhasil dibuat. Cek database ya, kita lihat simpan atau enggak nih. Kita buka database pustaka, terus tabel user tadi Rio Budiman ya. Oke, nih kita sudah masuk nih ya, datanya ini nomor 10 Rio Budiman Tangerang tesrio@gmail.com. Passwordnya menggunakan teknik hash ya, tidak terbaca di sini. Yang tahu hanya si Rio Budiman, adminnya pun tidak tahu. Oke, sekarang kita coba login sekarang. Si Rio tes ya @gmail.com. Passwordnya 1 2 3 4 5. Di login, klik login. Email tidak terdaftar ya, masih error berarti ya. Kita lihat lagi. Tadi apa? tesrio@gmail.com. Oke. tesrio@gmail.com. Passwordnya 1 2 3 4 5. Login. Error ya kan? Errornya ternyata masih berhubungan dengan model booking. Ya, kita lihat model booking. Aduh, model booking lagi. Di sini kita lihat nih, paling ini model booking ada di header. Ini kesalahannya ada di header baris ke-27. Berarti kita coba balik dulu ya, balik dulu ke header. Errornya line ke berapa tadi? 27, line ke-27. Ini model booking ya. Oke, model booking kan belum dipakai nih. Ya, berarti kita nonaktifin dulu aja, kita hapus dulu ya. Linknya dihapus dulu, ini yang ini. Satu, biarin nggak ada booking ini, nggak ada apa namanya menuju ke link mana, nggak ada, biarin dulu, dikosongin dulu. Terus yang ini juga dihapus dulu untuk sementara, nanti kita karena belum butuh dulu ya. Saya ulang lagi, ini diblok, dihapus, jadi cuma nyisain booking sama buku. Ingat ini file apa? File header.php baris ke-27, yaitu tentang booking sama buku sebelum profil saya menu. Di save, back dulu ya. Tadi emailnya apa? Saya kebalik, tesrio@gmail.com. Nah, masuk ke sini, booking, profil saya, logout, selamat datang Rio Budiman, dan selesai berarti ya. Booking, profil saya, logout, selamat datang Rio Budiman, berhasil ya. Tadi kesalahannya ini tidak terbaca, masih yang model booking. Model bookingnya dihapus dulu aja nih, yang di sini ahrefnya ya, karena belum dibutuhin di pertemuan 3. Terus lanjut ke bawah, profil, kita klik profil ya. Profil saya, klik profil. Nah, bisa kan profil? Kalau ubah profil masih belum bisa. Kenapa? Karena ubah profil belum dibuat nih di sini. Sampai saat ini sih masih di sini aja gitu ya. Apalagi booking nggak bisa lagi ya. Ini belum ada linknya, tadi kan dihapus ya. Beranda, balik lagi ke sini. Kalau profil ya ini dia. Nah, sampai dengan halaman ini berhasil ya, connect sampai halaman 27 nih. Terus kita lengkapi sekarang yang ubah profil. Saya rangkum tadi gimana? Ubah profil adalah function baru di member.php. Oke, melakukan penambahan di member.php.
Ini untuk ubah profil. Ketika diklik ubah, maka nanti masuk ke form ubah profil. Tapi di sini ada keterangan ya, ingat ya. Mana tadi nih? Ubah profil pada controller member. Terus turun ke bawah, ini ubah profil ya. Terus nih, saya membaca di modul. Pada saat tombol ubah profil diklik, sistem akan mengarahkan ke view ubah anggota. Jadi beda-beda kalimat aja ya, ubah profil sama ubah anggota, padahal sama gitu ya intinya. Dan yang bisa diedit hanya nama sama gambar ya, password tidak bisa diedit untuk project ini, hanya nama dan gambar. Kita coba dulu nih si ubah profil. Ubah profil tadi di controller member ya, buka member. Di sini paling bawah itu kan tadi my profile ya, my profile ya. Karena kita ada penambahan baru, otomatis yang ini kita hapus ya. Controller kurung kurawal penutupnya dihapus. Terus saya udah buat nih yang untuk yang apa namanya, ubah profil. Ini ubah profil ya, function taruh di bawahnya dia, jadi penutup dari my profile dihapus. Ini ubah profil nih ya, ubah profil, kemudian tambahkan penutup baru untuk ubah profil di sini. Jadi di modul kan ubah profil itu kurung kurawal penutupnya 2 ya. Nah, tambahkan nih 3 seperti ini, ubah profil ya, tambahkan dia. Terus kita lanjut lagi, itu baru controller ya, bukan form. Ketika diklik ubah profil muncul form untuk pengubahan. Formnya justru ada di ubah anggota, namanya kebetulan namanya anggota ya, bukan ubah strip profil, ubah anggota. Adanya di view terus member. Kita turun ke bawah, ini tampilan formnya nih, form ubah ya. Kalau tadi kan controllernya, kita diminta membuat file baru di dalam member, namanya ubah anggota. Ini ubah anggota, klik kanan new file, terus ini ubah anggota. Inilah yang form yang ditampil ketika diklik ubah profil. Nah, yang tampil adalah ini, ada email, ada nama lengkap, ada gambar ya, sampai nanti ada klik ubah, ada klik kembali, ubah nanti menuju ke form dia ya, yang manggil dia nih member, terus ke controller ubah profil, dia manggil ini nih kalau diklik form ubah ya. Ini kita save ya, ini ubah profil. Oke, terus turun ke bawah lagi, ubah profil, ini ubah profil, hasil akhir perubahan data profil ya. Kita lanjut dulu aja sebelum merubah ya, kita lanjut karena sedikit lagi nih. Lanjut aja ke fungsi logout dah. Logout ini nggak dikasih tahu di member ya, ini nggak dikasih tahu ini letaknya ada di mana. Ini adalah ada di member.php, masih di sini di controller member ya. Seperti biasa, kalau kita menambahkan function baru, maka function yang paling bawah dihapus dulu controller penutupnya ya, kurung kurawal penutupnya. Kemudian saya udah buat yang untuk yang logout, ini logout ya, logout. Nah, ini logout, kurung kurawal penutupnya kita tambahin buat di logout. Coba kita cek ya. Nah, ini kan logout nggak ada kurung kurawal penutup ya untuk controller member. Berarti kamu tambahkan di sini kurung kurawal penutup controller member ya. Jadi member selesai sampai pertemuan 3 controllernya di logout, di function logout ya. Terus lanjut nih, script terakhir dari pertemuan 3 adalah pustaka helper. Buka kembali pustaka helper yang pernah dibuat. Ini pustaka helper di pertemuan di web programming 2 ya. Cek login admin, dan satunya adalah cek user. Ini ada penambahan. Nah, kita lihat nih, pustaka helper ada di file helper. Di ruang mahasiswa saya buka ya. Oke, ini saya close, jangan di close. Ini pustaka helper ini ya, yang default di ruang mahasiswa cuma ada 1 ya, karena kan masih autentifikasi kan.
Masih ingat web programming 2 ya, namanya autentifikasi untuk routes-nya ya, base URL, masih ingat ya. Terus untuk web programming 3 ada penambahan nih, penambahannya adalah di check user plus cek login juga di tambahkan redirect home, kemudian ada role ID dan ID user di sini ya. Kita tes di sini, di sini. Jadi yang tadinya di ruang mahasiswa seperti ini disesuaikan, ada yang ditambah sehingga hasilnya seperti ini. Ada home, ini untuk cek login secara all, admin dan user. Kalau ini cek user ya, hasilnya seperti ini. Ini cek user ya, ini pustaka helper ya, sehingga kita lihat balik lagi ke modul ini. Pustaka helper adalah script terakhir. Oke, script terakhir dari pertemuan 3 nanti hasil jadinya sampai ubah profil berhasil nih, sampai ubah profil berhasil. Kita cek ya apakah error atau tidak. Ini di refresh, kita ubah, klik ubah profilnya. Ini function ya, ubah profil di controller member ada ya, karena dia manggilnya si ubah anggota.php, akan tampil nih ubah anggota .php. Jadi kalau ada pertanyaan email mau diganti jadi email Anda ya, ada perintah kayak gitu, tugas email diganti tulisannya dari email Anda. Kamu harus tahu dia letaknya di mana ya, letak filenya di mana, yaitu di sini ya. Contoh, itu hanya contoh aja. Nama lengkap mau diganti jadi nama aja, harus tahu file yang lagi kebuka ada di mana. Nah, ini adanya di ubah anggota nama lengkap. Jadi kita belajar web programming 3 itu adalah harus mahir membaca ini dia yang sedang terlihat di ini itu apa, address barnya apa. Kita cek sekarang Rio Budiman diganti jadi Rio Budiman. Oke ya. Terus gambar, saya akan upload gambar, misalkan saya ada foto saya sendiri ya. Ubah, klik ubah. Berhasil, foto berhasil dirubah. Rio Budiman oke. Cek di database berhasil apa enggak nih. Tadi kan Rio Budiman ya, dan fotonya default. Ketika di browse sudah ada foto dan Rio Budiman, ada tulisan oke. Ini fotonya. Nah, klik. Nah, ini fotonya. Kesimpan di mana nih fotonya? Kita akan coba dilihat di C, exam, htdocs, di project pustaka booking nih, ini pustaka booking. Nah, folder ketika kita ngupload foto ada di assets, image, ini ya, di assets, image, dan di upload. Ini foto-foto, bukan di upload tapi di profile. Ini foto-fotonya nih, foto-foto yang diupload di user ada di sini semua ya. Ini memanggil ya, ini ada yang kesimpan di sini, adalah kesimpan di htdocs juga gitu. Oke, booking belum bisa karena belum ada booking ya. Kita pembahasan booking. Ini profil saya beranda. Kalau kita logout sekarang, klik logout, balik lagi selamat datang pengunjung. Kalau login lagi tadi, masuk lagi ke si Rio atau siapapun yang ada di sini. Usernya misalkan saya Muhammad Nandi, Muhammad MNL, passwordnya apa gitu ya, 1 sampai 5. Nah, kamu juga kalau sudah menulis semua yang ada di pertemuan 3 itu bisa login ya, sampai dengan merubah data profil. Oke, demikian dari saya pertemuan 3, pembahasan errornya ada di mana sampai semuanya running ya. Login kita bisa, ubah profil kita bisa. Kita ketemu lagi di pertemuan 4, pembahasan video selanjutnya. Jangan sampai dilewatkan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya ya. Saya akan buat video-video tutorial yang menarik lainnya. Mohon maaf untuk kali ini tidak menampilkan wajah saya ya, kita hanya suara aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.